kebaikan-Mu sungguh dahsyat. Engkau memang baik, Tuhan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih kami hari ini memproklamirkan menjadi sebuah buah perkataan kami. Bahwa puji-pujian adalah buah mulut kami untuk kami mengagungkan Tuhan. Apapun situasinya, buah dari perkataan kami adalah mengagungkan Tuhan. Sebab Engkau sudah menaruh puji-pujian di mulut kami. Bahkan firman-Mu berkata dalam Mazmur pasal 8, dari mulut bayi-bayi yang menyusui telah Engkau taruh kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan pujian untuk memproklamasikan siapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah buat ibadah wanita di tempat ini. Sampaikan hati-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bingung dan membutuhkan jawaban. Firman-Mu jawaban yang pasti. Sebab dalam firman-Mu bukan lagi ya atau tidak, tapi firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak. Bersuaralah, nyatakan hati-Mu, hadirat-Mu ada di sini. Firman yang praktis, yang sederhana. Firman yang dapat kami tangkap dan lebih dari itu kami bisa aplikasikan dalam cara hidup kami sehari-hari lewat apapun yang kami kerjakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Radiasi hadirat-Mu ada di sini. Kami dilindungi dari semua hal yang jahat dalam bentuk apapun. Terima kasih. Sekali lagi kami hancurkan semua kekuatan jahat, kekuatan agamawi, kekuatan apa saja yang coba membelenggu kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Nyah dari tempat ini, hadirat-Mu ada bersama kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, para wanita yang siap mendengar dan melakukan firman, mari kita katakan amin. 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 Silakan duduk kembali ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya bersukacita hari ini boleh kembali ada di week di tempat ini. Ya, jadi harusnya jadwal saya memang next week, minggu depan ya. Tanggal berapa itu? Mestinya saya isi di tanggal 12 ya. Tanggal 11 ya. Oh ya, sorry tanggal 11. Tapi karena minggu depan saya mesti pergi ke Sulawesi untuk pertemuan misi dengan lumayan banyak, kira-kira mungkin 300-an pendeta dari daerah-daerah kita tarik untuk kita train, dan kemudian ada banyak hal yang akan kita lakukan. Ya, biasa rutin ya, nanti kemudian kita turun juga ke dalam-dalam, itu kita lakukan terus bertahun-tahun, equip mereka. Nah, saya bersyukur jadi saya kontak istri saya ada di sini bersama saya, ya berdiri boleh, mau berdiri sayang, ya dia pemalu. Jarang dia, maksudnya kadang-kala ikut, cuman pas ini kita seharian ini akan ada meeting, ada anak rohani saya juga Heni ada di sini, jadi dia join with us, ya temenin saya dan Lili, istri saya namanya Lili, karena suaminya Ong ya Lili Ong jadinya ya. Jadi Lili kontak sama Ibu Lingling, tapi beliau sekarang lagi ketemu Donald Trump kayaknya, jadi ya dia WA saya, beliau lagi ada di satu negara, saya berpikir dia lagi ketemu Donald Trump ya, jadi ya. Kemudian diatur jadwal akhirnya bisa bergeser untuk hari ini ya. Jadi sebuah doa terus buat banyak pergerakan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di mana-mana dan ya libatkan diri kita ke sana ya. Nah, izinkan saya berbagi buat ibu-ibu, nggak rasa menggurui, nggak rasa tahu, tapi mari perhatikan baik-baik. Sebetulnya begini, saya cuman lagi berpikir ulang banyak karena begini. Ya, saya nggak tahu ibu-ibu akui atau tidak. Pijakan kita di kekristenan sebetulnya kalau tidak kembali ke prinsip kuat kita nggak kuat. Ya, contoh COVID saja. Banyak orang Kristen kelimpungan waktu COVID. Nah, menurut leadership Christianity Leadership itu sebuah badan survei selain Josh Barna, sebuah badan yang namanya Barna, saya kok jadi lupa belakangnya ya. Itu Josh Barna punya sebuah lembaga survei ya. Dia berkata bahwa kira-kira 80% orang Kristen itu kalau terjadi hantaman kehidupan itu bisa kelimpungan nggak kuat karena pijakannya nggak kuat. Nah, jujur pijakan kita masih ya mungkin pijakan kita masih hanya
liturgi berkebaktian. Pijakan kita misalnya kita ukur semua hal masih dari hal-hal yang tidak esensi. Ya, misalnya apa saja? Sukses diukurnya dari misalnya uang banyak misalnya. Ya, padahal ketika terjadi hantaman, misalnya uangnya jadi hilang, uangnya jadi menurun, orangnya bisa stres karena memang pijakannya salah. Nah, sekarang pertanyaan saya, posisi apa sih yang harus kita kembalikan? Nah, kalau saya bilang posisi berarti di situ nanti akan muncul kata prioritas kita. Karena posisi itu akan menentukan prioritas kita apa, nilai kita apa, fokus kita kemana. Ibu-ibu jangan bingung ya, saya pakai bahasa ini ya bukan supaya kelihatan keren ya, enggak, mungkin supaya kelihatan bahwa khotbah saya keren, padahal isinya biasa saja. Nah maksudnya begini, kalau kita tahu posisi kita pasti akan punya prioritas kita jadi berbeda dan fokus kita akan kemana, itu tergantung dari posisi kita ada di mana. Ya misalnya, saya kasih contoh, nggak tahu ini menggambarkan atau tidak. Kalau ibu-ibu ada di atas gunung, misalnya ibu-ibu naik gunung lah ya, ada di atas gunung. Saya orang yang termasuk penggemar jalan di alam sebetulnya. Walaupun sekarang nggak punya kesempatan untuk naik gunung, naik bukit. Ya, saya punya anak rohani di Jogja, itu sudah taklukkan 23 gunung. Ya sudah banyak ya, terakhir dia ke gunung mana lagi. Jadi hampir banyak gunung di Indonesia dia sudah naikin. Tapi begini ibu-ibu, orang kalau naik gunung ya jelas lah oksigen tipis, mesti butuh apa sih kekuatannya paru-paru, jantungnya dan sebagainya. Tapi orang kalau ada di atas gunung, tahu nggak, sudut pandangnya itu luas. Jadi dia punya fokus hidup itu luas, nggak pendek kan. Karena bisa lihat jauh ke sana. Tapi coba kalau kita lihat, kita sekarang ada di sini, ibu-ibu ada di sini, ibu-ibu cuma memandang berapa meter, udah begitu mentok ini apa sih? Ya ini tembok ya, penghalang ini. Saya nggak tahu ini tembok atau triplek, mungkin tembok kali ya. Karena ada juga yang model kayak triplek begitu kan. Tapi kan ibu-ibu sekarang ini memandangnya cuma berapa meter, nggak bisa jauh, nggak bisa lebih dari, mungkin nggak bisa lebih dari 200 meter kali ya. Cuman sekian puluh meter aja. Ya itu terbatas. Jadi posisi kita akan menentukan fokus kita ini jauh atau tidak. Nah, saya ingin membawa ibu-ibu semua, yuk kita kembali kepada posisi yang kuat. Nah, yang pertama ini posisi kita, harusnya posisi kita kembali kepada posisi ini. Coba kita lihat sama-sama. Kita lihat Matius pasal yang ke-6, coba kita lihat ya. Matius 6 kita lihat ayat yang ke-33. Let's see ya, Matthew 6, coba lihat ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33, boleh? Nah ini. Oke, ibu-ibu konsentrasi sebentar ya. Ini Matius 6:33 itu begini. Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7, 3 pasal ini ya. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah konstitusi kerajaan Allah. Katakan konstitusi. Konstitusi itu artinya undang-undangnya surga itu ini. Jadi kalau ibu-ibu enggak ke sini, ibu-ibu berarti tidak hidup dalam itu undang-undangnya surga, ya. Nah, Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu memberitahu banyak pengajaran. Misalnya doa Bapa kami itu ada di Matius 6 ayat awal, ya. Matius 5 misalnya ibu-ibu akan tahu pengajaran tentang khotbah bahagia. Ya, khotbah bahagia itu bahagian kalau bahasa aslinya itu disebut dengan kok jadi saya tiba-tiba lupa bahasa aslinya. Oke. Nah, kata bahagia itu artinya bahagia yang bukan lagi ukurannya pada hal-hal duniawi. Ya, bukan hal-hal duniawi. Saya satu kali nggak tahu itu artikel benar atau tidak. Ada salah satu cucunya dari ya yang sekarang punya bank terbesar di Indonesia, punya perusahaan banyak di Indonesia. Itu cucunya sekarang jadi suster di mana gitulah. Saya nggak tahu di Kalkuta atau di mana. Ini cucunya. Ya. Jadi putuskan jadi suster sekarang. Ya. Nah, coba bayangkan. Orang berkata, ya cantik masih muda. Tapi nggak tahu ya. Saya nggak tahu backgroundnya kenapa dia mau putuskan itu. Berharap ya memang backgroundnya karena ada sentuhan dari Tuhan.
Kan ada juga orang yang kemudian bisa saja lari dari kenyataan. Misalnya, karena beberapa orang jadi pendeta karena ya udahlah daripada nggak ada kerjaan kemana-mana jadi pendeta lebih enak lagi ya. Misalnya kan ada juga yang begitu, ya kan? Nggak diterima di uni di mana-mana, udah sekolah teologi saja pasti diterima. Karena sekolah teologi katanya udah nggak usah pakai EQ, asal baik-baik saja pasti diterima lah ya. Harusnya nggak begitu lagi ya. Pendeta pun kalau nggak belajar, belajar. Ibu-ibu tahu nggak belajar teologi itu nggak gampang loh, asli nggak gampang. Saya begitu belajar minta ampun itu nggak mudah banget, nggak mudah. Misalnya kalau kita tarik ke ilmu filsafat supaya kita nggak kalah oleh pengajaran-pengajaran sesat. Oke, itu nggak gampang banget pengajaran-pengajaran teologi itu ya, ibu-ibu ya. Oke, saya nggak akan bahas kemana-mana nanti fokus saya jadi nggak fokus. Tapi begini, nah ini ibu-ibu semua. Jadi begini, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Nah sayangnya orang suka baca Alkitab, itu misalnya Matius 6 cuman diambil ayat 33 saja. Padahal ini terhubung dengan ayat-ayat di atasnya. Ini soal apa ibu-ibu? Ini soal kekhawatiran. Nah kekhawatiran itu kalau kita ada di posisinya dunia. Oke. Kekhawatiran kalau kita ada di posisinya dunia. Ya. Nah, tapi begini. Oke, kita coba saya baca dulu dah ayat 33. Nah, ini harusnya posisi kita, Ibu. Tahu ya? Posisi kita harusnya ini. First thing first adalah this word. Saya ulangi ya. Yang utama dari semua yang utama itu ini. Di luar ini Ibu-ibu enggak akan kuat secara posisi. Saya ulangi. Jadi first thing first itu adalah ini. Nah ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata ditambahkan itu bonus. Ya, kata ditambahkan itu bonus. Bonus itu seperti ini, bonus. Bonus itu penambahan. Misalnya, ibu-ibu, saya beritahu bonus, ini bonus ya. Ibu-ibu beli mobil dapat gelas. Nah itu bonus, gelasnya itu bonus, gak usah dikejar gelasnya. Oke, ibu-ibu beli komputer dapat pensil. Nah pensil itu bonus. Ya bonus, jadi gelas pensil itu bonus. Misalnya, ibu-ibu beli rumah, dapat apa beli rumah? Gak ada lah orang beli rumah dapat rumah. Ya, saya sih belum pernah tahu ya, gak ada lah. Ya. Jadi begini, ibu-ibu beli komputer dapat pensil, ibu-ibu beli apa? Mobil, ya hadiahnya payung kali ya. Mobil kan saya lihat kalau orang beli mobil biasanya dapat payung, ya payung merek mobil itu misalnya ya. Nah, payung pensil itu cuman bonus saja. Nah, semuanya itu tadi coba lihat akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang ditambahkan itu apa? Nah, ayat 25. Saya lompat-lompat saja. Tapi ini sebetulnya sebuah narasi yang ibu-ibu harus pahami. Coba lihat. Nah ini dia. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi kalau orang posisinya tidak benar-benar dalam kerajaan Allah, hidupnya khawatir terus. Khawatir nanti ke depan. Dan saya beritahu, orang khawatir itu sarang penyakit. Tahu nggak? Orang itu kalau khawatir ternyata menurut survei, itu ada 196 racun yang masuk ke dalam dirinya. Pikirannya terus khawatir, stres, depresi karena itu. Makanya betul, orang berpikir dan banyak pikiran itu beda. Saya suka berpikir ibu-ibu, saya berpikir ke depan apa ini? Saya berpikir bagaimana menolong orang lain. Saya berpikir pelayanan bagaimana sih? Saya berpikir generasi ke depan ini apa yang harus kita buat. Pikiran, orang berpikir dengan banyak. Kalau orang berkata, saya lagi banyak pikiran, itu bukan orang sedang mikir, itu stres. Ya. Dan itu kalau nanti over, ibu-ibu perlu ke psikiater, karena bisa stres. Dan itu kalau dikelola dengan baik, bisa gila ibu-ibu. Makanya betul, saya berpikir dengan saya banyak pikiran, beda. Nah, khawatir itu karena kita posisinya keliru. Makanya saya beritahu kalau ibu-ibu di gereja masih khawatir, ya berarti posisinya mungkin ada di gereja, tapi posisinya tidak dalam kerajaan Allah.
Saya nggak ngomong fisik kan? Ya, saya nggak ngomong fisik. Tapi oke, ada orang sekarang ada di sini. Cuman pertanyaannya, pikirannya di sini enggak? Loh, belum tentu loh. Saudara fisikal ada di sini, tapi konsentrasi saudara ada di sini enggak? Ya kan? Makanya kan orang kalau dalam bahasa komunikasi itu adalah begini, hadir penuh, sadar penuh, perhatikan penuh. Jadi kalau orang hadir saja tapi tidak perhatikan dan sadar penuh, ya berarti terpecah. Ya kan? Hadir penuh, sadar penuh, perhatikan penuh. Nah itu. Makanya kalau kita misalnya ngajak orang ngomong, tiba-tiba orangnya, hei, kamu tadi ngomong apa? Nah dia cuma hadir saja, dia tidak sadar penuh itu. Mengerti ya ibu-ibu ya? Nah ini dia, oke. Karena itu aku berkata kepada, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, atau apa yang kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan apa? Tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Jadi begini, kalau ibu-ibu masih hidup dalam kekhawatiran, berarti posisi kita masih salah. Saya to the point ya, karena ini penting. Nah Bapak Ibu semua, coba kita lihat misalnya ayat 32. Jadi ini soal makan, minum, apa yang kita pakai secara fisik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak apa? Pertanyaan saya, kita mengenal Allah enggak? Ya, itu kan jawaban formal sebetulnya. Tapi enggak apa-apa kan itu jawaban iman kan. Enggak apa-apa, saya sangat senang sekali ibu-ibu menjawab itu. Nah ini, semua itu apa? Yang tadi itu. Ayat 25 seterusnya, itu semua dicari orang-orang yang memang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang ada di gereja masih khawatir pada itu, berarti masih masuk kategori tidak mengenal Allah. Tapi bisa saja dia orang beragama Kristen. Maaf, Yesus tidak bikin agama. Kristen bukan agama lagi. Kristen itu adalah cara hidup karena kita di posisi yang benar. Jadi kalau saya bilang posisi, ibu-ibu tahu ya, ini bukan soal fisik, ya ampun. Ini soal spirit, ini soal cara berpikir, ini soal karakter kita, ini soal mentalitas kita ada di mana. Makanya orang bisa ada di gedung gereja, belum tentu posisinya benar. Kok rumit ya Pak Rubin jadi Kristen? Enggak. Kan ini saya ya ampun, Wix ini sudah puluhan tahun. Usianya berapa Bu Evelyn? Bukan usia ibu. Maksudnya usia week ini. Ya ampun. Itu order baru tumbang itu. 30 enggak lah ya. 32 tahun kan setelah itu diganti order reformasi. Apa? 33. Ah itu tahun disalib itu ibu. Nah, setelah itu bangkitkan. Loh iyalah Yesus kan. Ya 30 tahun pelayanan, 33 disalibkan bangkit. Yesus itu hebat ya, 3 tahun saja pelayanan dunia goncang. Makanya kalau week ini 33 tahun tidak menggoncangkan dunia, malah dirinya terus goncang. Nah itu. Yesus itu cuma 3 tahun goncangkan dunia. Sementara banyak orang puluhan tahun jadi Kristen gak goncangkan apa-apa. Malah hidupnya goncang terus. Goncang masalah, goncang stres, goncang apa. Ya ini bercanda saja lah. Belajar begini mesti perlu bercanda supaya saudara tidak menaruh hal yang apa begitu ya. Tapi bercanda serius ya, saya gak bercanda sembarangan lagi. Nah oke, kembali lagi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak apa? Mengenal Allah. Tapi pertanyaan saya suka, Tuhan itu kalau menegur ya, selalu memberi jawaban, tidak gampang. Tidak maksudnya tidak seenaknya ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga apa? Tahu. Dia tahu, katakan dia tahu. Dan saya beritahu, Tuhan itu tidak sok tahu, memang dia tahu. Kalau banyak orang kan suka sok tahu. Ya kan, pura-pura tahu. Tuhan tahu, katakan sekali lagi ibu-ibu, Tuhan tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya apa? Yang di atas itu, tapi itu jangan menjadi yang utama.
Saya itu kan kemarin dalam anugerah Tuhan sama istri saya, 5 hari kita ada di kapal. Wah enaknya Pak Rubin, bukan. Kita ini temenin pendeta-pendeta daerah yang belum pernah pergi ke luar negeri. Diajak teman saya pergi ke luar negeri, dibayarin semua puluhan orang, minta ampun. Ini teman saya memang pelayanan salah satunya begitu. Jadi dia nggak mau ngajakin pendeta kota. Yang diajakin pendeta pedalaman. Misalnya setahun kadang ngajak ke Bali 100 pendeta. Ini benar-benar pedalaman yang kalau jalan naik bus itu bisa kira-kira 14 jam. Kasihan ya. Iya. Ada pendeta Raymond dari Pendolo, ada siapa. Ini yang jauh-jauh. Nah ini jauh-jauh. Jadi dirutinin, tapi didaftar yang sudah ikut ya nggak boleh ikut lagi. Kan banyak, udah berapa kali setahun ini sekali minimal ke Bali 100 orang. Nah sekarang ini kemarin naik cruise, nggak jauh-jauh lah, Penang, KL sama Singapura. Ya dari Singapura. Nah saya sama istri saya join untuk temenin mereka ngobrol, ya dan sebagainya ya. Kita bercanda, kita apalah. Kok tiba-tiba saya lagi ngomong apa sebetulnya tadi? Saya tiba-tiba, enggak tadi konteksnya apa kok tiba-tiba hilang ini usia. Oh Tuhan tahu yang diperlukan, Tuhan tahu ini. Enggak, konteksnya tiba-tiba hilang, saya mau ngomong apa. Enggak, satu titik penting ini, ampuni saya Tuhan tiba. Ya, enggak apa-apa, biasalah, ini faktor usia kayaknya tiba-tiba. Nah saya mau bilang sesuatu, oke. Apa itu Pak? Bukan oh iya betul, Ibu thank you banget, asli itu thank you banget ya. Nah begini, saya sudah agak lama nggak pergi ke Singapura. Sudah agak lama nggak ke Singapura. Begitu kemarin ada di airport, ya kan, aksesoris kan luar biasa. Nah saya ngobrol sama teman saya, ngajakin teman-teman ini teman puluhan tahun saya, teman misi. Dia tahu saya tahu dia. Dia dari nothing. Dari betul-betul nggak punya modal, sekarang diberkati Tuhan, ada 16 supermarket, 2 theme park, 2 hotel, dan semua diberkati. Dan dia tahu tujuannya buat apa. Dia dapatkan hasil semuanya untuk pelayanan. Asli. Nah saya ngobrol sama dia. Dia itu orangnya simple banget. Sampai saya ngomong sama dia begini, ini kan kita bercanda as a friend ya, sebagai teman. Uang begini tiap tahun miliaran kamu habiskan begini, gak sayang, pergilah ke Paris, belanja barang merek-merek, branded begitu, naik first class-nya Singapore Airlines, atau liburan ke Maldives sama istrimu ya, kamu pakai celana pendek, istrimu pakai bikini misalnya kan. Nah saya bercanda, ini suami istri saya kenal baik ya ampun. Ini orang polos banget ya, pertama kali mau naik bisnis kelas saja, berdoa tanya Tuhan. Kemudian tanya saya juga, boleh nggak naik bisnis kelas? Ya boleh banget. Udah naik aja, kita kan sudah mulai tua, jadi ya kalau pergi ke Amerika jauh kan pegel-pegel, lah kamu ada dana pergi saja naik. Cuman saya bilang, jangan diposting, jangan keluarkan ke IG story, Instagram, IG, nggak perlu. Dan dia memang nggak main begituan, so dia juga pendeta, kalau nanti kamu posting, naik first class, kan first class tahun ya, itu kan kayak tempat siskamling kan first class itu ya. Kotaknya kan kayak pos siskamling persis kan, kotak begitu kan. Saya bilang kalau kamu posting, ya apalagi ditulisi di bawahnya, tiada mustahil bagi orang percaya. Ya itu kan ada pendeta suka begitu tuh. Saya sampai geli, saya gelinya luar biasa. Saya malu sebagai pendeta loh, ngapain yang begitu-begitu. Saya bilang kalau nanti kamu posting, kamu nanti di itu orang, pendeta kok gaya hidupnya mewah. Padahal dia punya uang kan. Cuman ya kalau pendeta dibegitukan jangan marah, karena pendeta itu penjaga moral, harus tetap hidup sederhana. Kalau mau naik saja, gak usah posting-posting, orang gak perlu tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kan itu kan, bahasa rohaninya kan begitulah. Nah ibu-ibu saya bilang sama dia, Pak, ya dunia ini jadi tempat yang menyenangkan sekarang. Ibu-ibu tahu gak kalau lihat display semuanya? Barang-barang menyenangkan, kue-kue menyenangkan, sepatu-sepatu menyenangkan, semua menyenangkan. Restoran menyenangkan, tempat-tempat menyenangkan, semua menyenangkan. Nah tujuannya apa sebetulnya? Supaya orang mengejar itu. Ya, ibu-ibu yang lebih senior dari saya lebih tahu ya. Baju ini yang ibu-ibu pakai,
Itu dicuci kira-kira berapa kali, udah mulai rusak. Mesti ibu-ibu harus beli lagi, karena sudah mass production. Dulu baju dibikin rajutan, makanya awet. Mobil yang ada di sekitar kita, itu cuma bertahan kira-kira 5 tahun. Karena memang mobil sudah mass production. Kalau dulu mobil kan rumahan, spek besinya tebel, dibikin betul-betul sekarang kan massal semua dibikin. Tujuannya apa? Orang di Grab belanja, terus sampai orang memang kejarnya itu. Ya ampun, saya ini orang bodoh, ibu-ibu. Tapi hal-hal begini saya perhatikan. Karena saya tahu ini. Orang akan mengejar ini terus. Supaya pijakannya tidak kuat. Pak Rubin, kalau gitu kita tidak boleh berbagian. Bukan loh, saya tidak mengajari saudara itu. Maksud saya begini, kembali lagi yuk. Posisi kita ini ada dalam kerajaan Allah enggak? Kalau enggak kita enggak akan kuat. Ya, makanya ayat 32 kemudian Tuhan memberi jawaban di ayat 33. Nah ini dia. Yuk sama-sama baca sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, Pak Rubin punya pabrik besar salah. Oh ya tidak salah, bagus dong. Pak Rubin punya deposito salah. Oh ya tidak salah. Pak Rubin punya aset banyak, ya enggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya, ini masih yang utama enggak? Loh, saya beritahu ya, besar enggak salah. Punya fasilitas enggak salah. Tapi kalau rasa aman sudah ditaruh di situ, nah itu salahnya. Ibu pernah baca 1 Tawari 21 enggak? Jangan-jangan enggak tahu kalau 1 Tawari 21 ada lagi ya. 1 Tawari 21 itu apa? Daud dihukum. Dan akibat dihukum terjadi apa? Hukumannya 3 kan Tuhan sudah pilih. Yang pertama 3 tahun kelaparan. Yang kedua 3 bulan dikejar musuh dan kena ke pedang musuh. Yang ketiga jatuh ke tangan Tuhan. Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan. Akibat dia memilih jatuh ke tangan Tuhan, tahu enggak? 1 hari 70.000 rakyatnya mati. Makanya kesalahan pemimpin paling bahaya. Pria beritahu para pria suami. Pria hati-hati keputusan, sebab keputusan salah efeknya ke keluarga. Saya pria. Saya tidak mau sembarangan memutuskan kehidupan. Ibu-ibu tahu gara-gara apa Tuhan hukum Israel? Karena Daud itu suruh Yoab hitung jumlah rakyatnya berapa. Coba kelihatannya sepele kan? Cuman sensus rakyatku berapa, yang bisa perang berapa, suku Yehuda berapa, suku Simeon berapa, suku Lewi berapa, suku yang lain berapa. Coba hitung. Nah gini, Tuhan marah karena Daud mulai sombong. Kenapa? Besar enggak apa-apa, banyak enggak apa-apa. Tapi Daud mulai taruh rasa amannya di besar dan banyak. Enggak lagi ke Tuhan. Tapi yang enggak gampang ibu-ibu, coba. Jujur ya. Orang kalau fasilitasnya banyak, untuk ngandelin Tuhan total itu enggak mudah loh. Enggak gampang lah. Makanya maaf ya, kenapa banyak orang pintar jadi sombong? Karena andalannya kepinterannya. Ya, saya kemarin nasihati satu anak. Papanya pinter banget. IQ-nya tinggi. Bisa ciptakan apa saja. Terakhir ini malah aneh. Dia mau bikin itu genset. Itu pakai bahan bakar air loh, bayangkan. Oh ya asli. Dan sudah dicoba. Dan nyala lampu. Sampai saya bilang, papamu itu pinter banget. Asli pinter banget. Bikin pertanian jago, bikin herbal jago, bikin semuanya jago. Cuman masalahnya saya bilang, apakah salah dengan kepinterannya? Itu dari Tuhan. Salahnya adalah, dia sudah mulai ngandelin kepinterannya. Ya saya kasih tahu, karena ini anaknya juga pinter. Ampun, memang orang pinter, anaknya pinter sih. Berbahagialah yang orang bodoh, anaknya pinter sih ya. Ya yang susah ya orang pinter, anaknya bodoh. Nah itu susah lagi itu ya. Ya, saya bersyukurlah, saya bodoh, anak saya pinter. ya. Tapi ya saya ternyata pinter juga sih, karena dalam Tuhan. Kalau saya di luar Tuhan, udah berantakan asli. Nah saya bilang sama dia, masalah dari papamu bukan soal kepinterannya, masalah dari papamu. Dia sudah tidak ngandelin Tuhan.
Nah, posisi kita harus kembali lagi ke sini. Saya punya pertanyaan, masihkah kerajaan Allah menjadi prioritas kita? Masih ya? Ya berharap bukan jawaban formal. Masihkah kerajaan Allah menjadi prioritas kita? Ya coba misalnya ketika kesusahan datang, apa mikirnya langsung siapa lagi yang bisa aku utangi ya? Nggak ada. Kalau sakit, udah gampang lah ada dokter. Masihkah kita andalkan percaya bahwa kuasa Tuhan bisa menjamah sakit penyakit kita? Ya itu. Saya lagi membawa saudara ke yang kedua. Yang kedua yang membuat kita punya posisi kuat. Yang pertama adalah kita harus kejar kerajaan Allah. Lebih daripada apapun. Tahu nggak ciri Yesus jadi raja? Itu bukan karena kita nyanyi. Ya, saya lagi suka nyanyi lagunya Sari Simorangkir. Sari my friend, teman baik saya. Sari nyanyi kan sekian puluh tahun, bukanlah, lebih dari 10 tahun kali. Atau mungkin lebih dari 5 tahun. Dia karang lagu bagus banget. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha baik. Kaulah pencipta hidupku, Yesus Kristus. Udah, nanti kita konser lagi ya. Itu lagu memang, itu lagu kerajaan, lagu Kingdom of God kan. Lagu yang betul-betul membuat, kembali ke sana. Nah, ciri dari Yesus jadi raja, itu bukan kita pinter nyanyi, kayak saya tadi nyanyi. Tapi apakah kehendaknya masih yang terutama dalam diri kita? Ataukah sudah ambisi kita? Ada orang tahu nggak? Kalau sudah ingin, pokoknya harus dapat gimana pun caranya, dengan model cara apapun. Yang penting dapat. Makanya semua rusak ya ibu-ibu. Saya ini lagi sedih loh. Penyingkapan semua korupsi yang sekarang terjadi. Waduh, ya saya marah juga bayangkan. Saya pemakai Pertamax lagi. Iyalah, karena kan saya enggak mau beli, maksudnya bukan itu subsidi biar untuk yang memang layak untuk subsidi. Kalau kita, ya bukan kita sok-sokan apalah, supaya kan kita membantu juga program yang pemerintah lakukan. Tapi begitu kemarin kejadian itu, sampai saya berkata, ampun deh. Ya pengen marah sih, tapi yang marahnya bukan ngamuk-ngamuk gimana, ya sudah doakan saja. Supaya tersingkap semua ketidakadilan. Loh iyalah, kita terus marah terus mau apa? Tapi kan ya ampun. Makanya saya beritahu buat ibu-ibu semua, kalau kehendak Tuhan tidak yang utama, semua rusak. Orang ambisius, orang mengejar keinginannya. Tahu nggak orang iri hati itu kenapa? Coba perhatikan, orang iri hati itu kenapa? When we buy things we don't need. With the money we don't have. To impress people we don't like. Nah itu iri hati. Saya terjemahkan ya. Kalau kita memberi barang yang kita tidak perlukan dengan uang yang kita tidak miliki untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai. Nah itu iri hati. Kayaknya kurang tersinggung, saya ulangi lagi ya. Kalau kita membeli barang yang kita tidak butuhkan dengan uang yang kita tidak miliki, kredit berarti untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai supaya kita tidak kalah sama mereka. Nah itu iri hati. When we buy things, we don't need. With the money, we don't have. To impress people, we don't like. Itu bahaya. Ya. Saya sedih ya orang Kristen sekarang banyak kena pinjol. Enggak, karena prioritasnya enggak kuat. Pak Rubin sering susah biasa lah. Sering kurang, biasa saja. Yang penting jangan kurang ajar lagi. Biasa ibu-ibu, biasa saja. Saya putuskan sama istri saya untuk punya standar hidup di mana kita mahir mengelola. Seberapapun kita kelola. Yalah, ngapain perlente tapi ternyata keropos. Pernah lihat orang yang perlente keropos? Banyak. Oke, yang kedua saya selesai. Saya sebentar harus selesai ya. Sebab ya masih ada waktu lah. Kira-kira sudah selesai Bu Evelyn. Masih bisa lah. Masih jauh. Hah? Ya ini produk dari zaman Belanda masih jauh gitu ya. Itu kan para pejuang
Para pejuang dulu berkata, Belanda masih jauh, padahal sudah dekat. Ya itu bahasa iman sebetulnya ya. Oke, kenapa Bung? Aman ya? Oh ya, kedinginan. Oh siapa yang kedinginan? Tulis WA ya. Oke, yang kedua sekarang, yang kedua. Ibu-ibu kalau mau posisi kuat, yang kedua nggak ada pilihan. Ibu-ibu harus berbuah. Katakan berbuah. Tahu nggak? Firman pertama kali yang Tuhan ucapkan buat manusia itu apa sih? Berbuah. Jadi firman yang pertama kali Tuhan ucapkan buat manusia itu berbuah. Nah kalau ini firman yang pertama berarti penting. Ya firman penting sekali. Ini penting. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Saya tidak akan memberi arti berbuah itu dogmatis ya. Misalnya orang berbuah cuma ukurannya sugih, kaya, aktif di kebaktian, bukan itu. Sekali lagi, saya tidak akan menerjemahkan berbuah hanya sisi dogmatis. Ada orang, oh dia berbuah karena kebaktian terus. Maaf, banyak orang kebaktian terus, gak berbuah juga banyak. Karena cuman begini, ya enak kok kebaktian, kan aktif. Ya ada orang yang kayaknya rajin kebaktian tapi ternyata nggak berubah hidupnya. Ada. Ada orang ya, karena cuma tampilan di, ya itu sajalah, berliturgi. Tapi, nah ini dia, saya akan membawa saudara. Jadi ini pertama kali Tuhan berfirman sama manusia, adalah ini. Kalau ayat 26 kan itu Tritunggal lagi berbicara satu sama yang lain, planning, actionnya di ayat 27. Baiklah kita menjadikan manusia, kemudian ayat 27 maka Allah menciptakan. Jadi planning, action, dan ini tujuannya. Sekali lagi, ini pertama rencana ayat 26, actionnya ayat 27. Tuhan itu gak cuma ngomong, tapi bertindak. Kalau manusia kan banyak ngomong, kurang bertindak. No action, talk only, itu namanya NATO. No talking, action only, itu bisu. No talking, no action. Nah itu nongkrong namanya ya, oke. Nah, jadi, loh iyalah. Ya jadi no action, talk only, NATO. No talking, action only, ya bisu. No talking, no action, nongkrong. Nah itu ya. Jadi kalau nongkrong berarti lagi buang sesuatu pasti ya. Oke. Kok tiba-tiba ada pewahyuan ke sana saya ya. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Sayang terjemahnya Indonesia mana? Beranak cucu. Terjemahan aslinya adalah be fruitful. Ada King James gak version? Atau New International Version atau King James boleh? Coba aja, lihat aja. Ya terjemahannya kita beranak cucu. Ya coba kita lihat. Boleh ada sis atau brother? Sister atau brother? Coba kita lihat. Nggak cuma memberitahu ibu-ibu semua. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya ibu-ibu yang punya Alkitab bahasa Inggris coba dilihat aja. Yang punya bahasa Inggris di itu, di apa? Yang bahasa Sanskerta janganlah itu. Itu namanya bahasa transkrip itu. Ada ya? Ya punya bahasa Inggris yuk. Yang punya bahasa Inggris. Saya nggak tahu yang Mandarin apakah beranak cucu atau berbuah. Coba lihat. Oh nggak ada. Gak ada ya? Gak apa-apa. Kalau gak ada, gak apa-apa, Cik. Gak ada, gak apa-apa. Tapi coba ibu-ibu baca. Ini ada? King James apa? And multiply. Oke, stop. Itu. Henny udah bilang. Berbuah. Katakan berbuah. Makanya karena terjemahan awalnya beranak cucu jadi bertambah banyak. Nah ini, thank you ya. Ini. And God blessed them. And God said unto them. Be fruitful and multiply. Ya, and replenish the earth dan sebagainya. Nah, karena terjemahan yang benar ini adalah ini. Sebab kata berbuah itu berasal dari kata asli namanya parah. Ibu-ibu katakan parah. Ini bukan parah-parah banget dia, bukan. Parah itu artinya memang berbuah. Nah, akibat terjemahnya parah, nanti muncul kata berikutnya namanya rabah, multiply. Bukan bertambah banyak. Multiply itu begini, multiply itu menghasilkan hasil sejenis. Makanya buah buah sejati dari pohon apel itu bukan buah apel. Saya ulangi, buah sejati dari pohon durian itu bukan buah durian. Buah sejati pohon apel itu adalah pohon apel baru.
Kalau pohon apel cuman berbuah apel, orang makan habis. Tapi kalau pohon apel hasilkan pohon apel baru, itu tidak mati pergerakan. Makanya kenapa di gereja harus ada pemuritan, supaya muncul orang yang kualitasnya kayak Cilea, kayak Bu Evelyn. Nah kalau nggak muncul sama seperti bele-bele ini, nanti week ini regenerasinya gimana? Week mau dibawa kemana? Kan nggak seterusnya, maafkan. Week itu sana 1B lagi ya, Pak Samuel Gunawan, maafkan saya. Nah, kalau misalnya nanti kalau nggak ada orang-orang seperti Bu Evelyn dan Cilea, ya maaf, ini bahasa kasarnya punah, punah. Makanya saya dorong, Cilea mesti memuridkan, Bu Evelyn mesti memuridkan. Pengurus di sini harus memuridkan WL tadi, Three Sister yang luar biasa itu ya, bayangkan. Ini WL terbaiknya tanpa siring keluar semua, coba bayangkan. Ini kan, ya kan, ini saya merupakan kehormatan buat saya ya. Itu WL terbaiknya. Ya, Three Sister ketir, Trimas ketir gitu ya. Enggak, maksudnya kan ini terbaik. Nah, beliau-beliau ini kalau tidak menghasilkan orang-orang sekualitas beliau, gagal. Makanya ibu harus memuridkan. Ibu harus memuridkan, nggak bisa enggak. Saya harus memuridkan. Makanya pemuridan itu penting. Jadi kalau kita tidak menghasilkan orang yang berkualitas Kristus seperti kita, punah. Tapi kan ukurannya sekarang yang penting banyak, nggak usah ada murid. Makanya banyak gereja, maafkan saya ya, isinya para penggembira. Sorry ya, jumlah banyak, kalau ada apa-apa begitu ada tekanan, lari. Untuk ditantang komitmen, susah. Jangankan uangnya, uang komitmen waktu saja susah kok. Mau mulai agak dalam ini saya. Karena itu, penuh penggembira, kayak penonton di pinggir lapangan. Tahu cheerleaders gak? Ya nari-nari tapi nggak main. Cuman sore-sore bergembiralah. Nah itu, maafkan saya. Makanya saya tidak ngukur semua itu pijakan kuat dari banyak. Sekali lagi, saya bukan anti banyak. Banyak boleh, besar boleh, fasilitas boleh. Nggak, jangan tepuk tangan dulu maksud saya ya. Tapi begini. Hati kita di mana? Oh ini Pak Rubin membuat kita mikir apa. Nah makanya saya bilang kan, mikir enggak apa-apa, kalau banyak pikiran jangan. Ya, saya tahu sih ada beberapa yang lagi banyak pikiran. Yuk, kembali mikir saja, mikir firman, jangan banyak pikiran lah sudah. Ya kalau suami lagi enggak jelas, sedang lari-lari sama singa, sedang lari-lari sama monyet, ya doakan. Ya saya nggak tahu lah, ada dari suami saudara yang sekarang lagi kejar-kejaran sama monyet, sama apa. Saya nggak, ya monyetnya namanya siapa saya nggak tahu ya, doakanlah. Ya lagi, ibu-ibu paling ketawa itu kalau mendengar ini ya kan banyak suami-suami lagi dikejar siapa, lagi mengejar siapa, lagi apa. Tolong doakanlah ya. Oke, katakan berbuah. Tahu nggak tanda orang dewasa? Itu berbuah. Nah, buah utama secara fisik dari manusia menurut Ulangan pasal yang Oke, kita buka beberapa ayat, setelah ini kita berdoa. Istri saya sudah kasih tanda, jangan terlalu lama sayang. Nah, dia sudah bilang, nah dia sudah cukup. Dia kalau saya sudah bilang ke mana-mana dia mulai, tadi kamu khotbah, enggak usah ngomong-ngomong begitu nanti ya. Nah, baik kok, baik dia kasih tahu saya. Kan bagus lah pakar. Misalnya, ibu-ibu semua harus ngalami ini. Ada juga yang enggak apa-apa. Namanya buah anak. Itu buah kandungan. Loh, buah fisik kita, buah kandungan. Tapi kan hidup itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah yang penting itu adalah buah jiwa dan rohnya ini. Kalau buah kandungan pastilah. Karena ada womb, ada rahim kan. Nah misalnya Ulangan 7 ayat 13. Ini buah kandungan. Ia akan mengasihi engkau. Ia ini Tuhan memberkati engkau. Tidak usah khawatir, pasti Tuhan berkati. Dan membuat engkau apa? Banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu.
Tapi juga ada buah tangan, hasil bumimu. Saya lagi banyak belajar pertanian sekarang. Ya mungkin cita-cita saya setelah nanti agak lebih senior dan banyak konsentrasi, mungkin saya mau jadi petani lebih bagus kali ya. Saya lagi ngomong sama istri saya, ya istri saya mulai deal lah sekarang ya. Dulu belum deal. Saya kalau nggak sepakat saya nggak mau. Jadi lagi banyak belajar. Tadi kontak-kontak teman saya lagi kirim-kirim bibit ke Toraja, jaringan kita. Ya udah jalan dari Jawa, 300-an bibit udah nyampe. Saya bilang, Charles, so sampaikah bibit? Sampai Pastor Rubin, aman ini ya. Jadi mau ditanam-tanam supaya pemberdayaannya bisa jalan. Orang jadi bisa lakukan banyak hal. Ini gandum dan anggur, nah ini ada buah tangan. Jadi ada buah kandungan, ada buah tangan. Tapi sekali lagi manusia tidak hanya terdiri dari fisik, tapi juga dari jiwa dan roh. Nah ada yang namanya buah pikiran. Nah ibu-ibu ini, buah pikiran ibu-ibu itu nanti apa? Kelihatannya dari apa? Dari cara kita hidup. Ya misal, oke. Filipi 2 ayat yang kelima. Nanti saya langsung masuk ke Filipi 4 ayat 16. Harusnya buah pikiran kita ini, Filipi 2 ayat yang kelima. Let's see. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini kan woi ini bersama, ibadah bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Jadi kita harus punya buah pikiran Kristus. Nah buahnya apa? Ayat yang ke-6 dari pasal 4. Filipi juga. Thank you ya sis. Pasal 4 ayat 6. Udah saya selesai. Pemain keyboard boleh enggak maju ke depan? Ya main lah ya. Ya boleh semua pemain musik maju tapi drum jangan main nanti. Nah ini. Jadi kalau kita punya pikiran Kristus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Ini kita tidak akan khawatir. Terus kemudian apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi salah satu buah pikiran yang hebat itu peace, shalom. Sorry ya, jujur, orang gak bisa tidur karena banyak pikiran. Orang sakit karena banyak pikiran. Orang stres karena banyak pikiran. Nah buah pikiran, makanya saya tadi penting. Penting banget punya buah pikiran. Makanya ayat yang ke-8 ini dia, semua sudah ditaruh dalam hidup kita. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap di tengah, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu sudah ada di dalam kita. Tinggal kita mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Ya saudara ada di posisi yang benar. Oke, satu lagi buah yang penting, buah perkataan. Coba. Amsal 25 ayat 11. Nanti ke Amsal 18 ya. Udah saya selesai dengan ayat-ayat ini. Ini perkataan yang diucapkan tepat waktunya, kairos. Adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. My God. Saudara pernah lihat apel emas? Saya nggak tahu berapa gram. Tergantung apel impor atau apel Songgoriti Malang. Kalau Songgoriti agak kecil, tapi kalau apel China, tapi itu emas. My God. Makanya ditaruh di mana? Terhormat. Saya lihat ya, orang-orang yang omongannya berkualitas itu terhormat. Maaf ya, orang itu kalau asal ngomong seenaknya, kebun binatang, maki, perkataannya nggak ada kualitas, ya udah. Kosong. Nggak layak untuk ada di kemuliaan. Makanya, yuk Amsal 18, ini buah pikiran, ayat 20 sampai 21. Coba lihat ya. Udah, kita selesai dengan ini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya, what you say determine your life. Saya ulangi, what you say determine your life. Apa yang saudara ucapkan, nah itu. Ya, jadi kalau mau kenyang, nah dikenyangkan oleh apa? Hasil bibirnya. Makanya pujian itu buah mulut. Saudara kalau suka memuji Tuhan itu buah mulut.
Perkataan firman Tuhan mulai. Tolong di rumah ibu-ibu, seberat apapun suami mungkin nyebelin, situasi mungkin gak enak. Ucapkan firman, pengaruhi atmosfer rumah. Ini pertempuran. Jangan tiap hari ngomong jahat tentang Indonesia. Wah bangsa ini begini, kabur aja, apa-apa. Jangan, kalau mau pergi ke luar negeri bukan dari kepahitan, tapi memang Tuhan suruh. Saya itu sebetulnya sama istri beberapa kali ditawarin untuk pelayanan keluar. Maksudnya stay di sana. Tapi kita enggak. Memang kita enggak ada feel ke sana, ditawari ya ampun teman-teman semua lah. Ayolah di sini saja, udah nanti anak sekolah apa. Tapi kan kita enggak ada feel ke sana, Tuhan enggak taruh. Kalau Tuhan enggak taruh kan kita enggak mau. Tapi kan di pedalaman kalau Tuhan taruh ya saya akan tetap pergi. Ya, tapi tolong tiap hari jangan ngomong yang buruk, jangan ngomong apa pesimis. Jangan. Yang saya tahu tidak ada pemerintah yang tidak pernah diizinkan ada tanpa Tuhan punya kendali kan. Jadi percayalah. Ya, makanya ayat 21. Ya baca, kita udah selesai dengan ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Memakan. Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan kita akan kita tuai. Katakan berbuah. Nah, saya cuma mau beritahu sepanjang saudara ada di Woi ini berbuah enggak? Perkataan kita berbuah enggak? Pikiran kita berbuah enggak? Ya kalau kandungan saya tahu semua punya anak ya. Ada juga kalau ada yang enggak punya anak ya enggak apa-apa juga. Mungkin punya anak rohani, mungkin punya anak didik, mungkin punya anak yang diadopsi kan enggak apa-apa juga. Ya, tapi lebih dari itu ada buah pikiran, buah perkataan. Ya, udah, saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. God bless you all. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi lagunya Sari ya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Let's sing. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sekali lagi, tiada satupun yang luput, tiada
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Oh, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Jesus, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan, selamatkan jiwaku. Sembah, oh, haleluya. Sedekaramaso, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, rapa sedekara la papa para la papa la para mama. Sedekara la papa para la papa para la papa. Tahun ini tahun yang menggoncangkan, tahun yang digoncangkan, tahun yang semua tergoncang. Tapi posisi kita harus betul-betul ada di posisi yang tepat supaya prioritas kita, fokus kita jadi berbeda. Ibu-ibu, ini hati Tuhan. Kita ada di mana sekarang? Dan apakah kita bertumbuh, berbuah? Mari berbuahlah. Berbuah cara berkata, berbuah pikiran kita, berbuah cara hidup kita. Bukan hanya buah rohani saja. Oh ya, buah rohani harus. Tapi buah perkataan, buah kehidupan, buah tangan kita. Mari, saya tahu sekali lagi, kita ada di kondisi yang tidak mudah. Banyak orang tertekan, banyak orang bingung, banyak orang khawatir. Tapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi yang utama, first thing first adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu pasti ditambahkan buat kita. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Hari ini kalau ada yang letih, kuatkan ibu-ibu. Hari ini kalau ada yang jatuh, angkat kembali. Hari ini kalau ada yang sedang bergumul dengan keluarga, kesehatan, keuangan. Tuhan Kau tahu semuanya. Tolong Tuhan, biar kehendak-Mu yang terutama. Kalau selama ini keluarga kami, keuangan kami tidak mengerjakan kehendak Tuhan, makanya tidak ada suasana surga di dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami mau apapun yang kami lakukan adalah datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu harus yang utama. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus akan terus berbicara. Kuatkan ibu-ibu di WOI, kuatkan kami semua. Berkati ibu-ibu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan. Saya serahkan. Tuhan memberkati. Mari ibu-ibu semua angkat kedua tangan. Terimalah sekarang anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Kita pasti diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.